bisa hadir bersama-sama ke masjid ini. Tadinya kita sama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah dan melanjutkan acara pada malam hari ini, yaitunya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah. Kemudian sholat dan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan ke junjungan alam, yaitunya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Darussalam Beriman beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ustadz yang sengaja kita undang, alhamdulillah telah berada di masjid kita ini. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada malam hari ini meskipun hujan sedikit, Allah uji sedikit, alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki ini menuju masjid kita ini, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tidak banyak mukadimah. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan dianggap telah berlangsung. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan nantinya oleh Bapak Ustadz Agusman. Kemudian yang ketiga, tausiah. Yang keempat, penutup. Untuk itu, Bapak Ibu dan Allah SWT, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita bacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada malam hari ini lancar jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Allah SWT, kita langsung pada acara yang kedua, yaitunya pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Ustadz Agusman. Kepada Pak Ustadz Agusman, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Pak Ustaz yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran kepada kita bersama. Semoga kita mendengarkannya dan Pak Ustaz bacakannya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian masuk kita acara yang ketiga, tausiah. Yang ini pada malam hari ini akan disampaikan Bapak Ustaz kita, yaitunya Bapak Ustaz Yuli Hesman MPDI dari Pasir Pengaraya. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama qala Allah Ta'ala as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa qala Allah Ta'ala bi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang sama kita hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya keluarga saya semuanya yang hadir dalam kajian peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan tahun 2021 Masehi di Masjid Darussalam Nur Iman. Dar artinya kampung, salam artinya keselamatan. Darussalam kampung keselamatan, nur cahaya, iman iman. Jadi kampung keselamatan cahaya iman. Lengkap sudah. Dan memang Allah menyebut dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah memanggil kalian, Allah menyeru kalian. Apa seruan Allah? Ayo masuk ke Darussalam. Ayo masuk ke Darussalam. Yang dimaksud Darussalam di surat Yunus ayat 25 ini adalah surga. Salah satu nama daripada surga adalah Darussalam. Maka kalau kampung kita ini, daerah kita ini, kita beri nama masjidnya Masjid Darussalam, mudah-mudahan di dunia kita memperoleh kampung negeri kita ini menjadi surga, dan di akhirat besok juga mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahagia saya malam hari ini. Sudah lama saya tidak ke Masjid Darussalam Nur Iman ini. Seingat saya pernah di sini diundang, dibawa oleh salah satu dari orang tua kita. Konon kabarnya sudah almarhum beliau, pegawai negeri, dinas pendidikan atau mana. Tapi sudah kembali kepada Allah. Kita doakan beliau semoga diterima oleh Allah, dan untuk itu kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian juga mudah-mudahan disampaikan untuk ayah ibu kita, untuk karib kerabat kita, untuk jamaah Masjid Darussalam Nurul Iman ini, dan untuk kita semua yang hadir. Semoga istiqomah di atas jalan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya ajak Bapak Ibu bersolawat bersama sebagai pembuka hati, pembuka perasaan, pembuka pikiran. Dengan solawat mudah-mudahan untayan kajian beberapa menit ke depan ada yang dimudahkan Allah untuk kita pahami dan dimudahkan Allah untuk mengamalkannya. Mari ibu bapak, adik-adik, anak-anak saya, kita lantunkan solawat sama-sama dengan penuh semangat, ya, sama-sama kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina, fatafannilul quduru, misla husnika mar'aina, qattu ya wajah sururi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kalaulah kita tahu, banyak membaca, banyak mendengar, mentelaah tentang fadilah sholawat, maka kita akan senang dan bahagia bersolawat.
karena Allah sudah janjikan banyak fadilah, banyak keutamaan, tidak hanya untuk akhirat, dari dunia pun kalau rajin bersolawat ada saja yang spektakuler Allah berikan bagi seorang pecandu solawat. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, keluargaku yang saya cintai semuanya, saya hanya bisa memberikan dorongan, motivasi, ajakan, nasihat. Tolong jangan lupa bersolawat kepada Nabi kita sebanyak-banyaknya. Apalagi disebutkan dalam hadis Nabi, manusia yang paling utama yang dekat dengan aku besok di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada aku. Berlombalah. Di rumah banyak baca solawat, di masjid banyak baca solawat, di waktu kita sendirian banyak berzikir solawat. Rasakanlah nanti akibatnya, pasti akan ada sesuatu yang diberikan Allah untuk kita. Bisa? Ayo, jujur bisa? Insya Allah. Apalagi ini akhir zaman, Bu. Akhir zaman ini kalau tidak banyak sholat, kalau tidak banyak zikir, maka kita akan dihanyutkan oleh yang lain. Musik dangdut, musik pop, musik rock, belum lagi TikTok yang hari ini isinya semua goyang-goyang semua. Kalau tidak sholawat kita habis sudah. Sementara kita ngaku-ngaku juga sebagai umat Nabi Muhammad. Ayo, ini ingat baik-baik pesan saya. Teramalkan ini, nanti udah sukses Isra Mi'rajnya. Ya kan? Teramalkan yang satu ini udah selesai itu Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya apa nih? Karena cinta sama Nabi lah kita peringati Isra Mi'raj. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu jelas Allah sebut. Allah sebut itu dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan bersalamlah kamu. Maka itu sebabnya kita selalu mengawali ceramah dengan pujian kepada Allah, tak lupa juga dengan bersolawat. Bahkan doa tertutup untuk dikabulkan kalau tidak ada di dalamnya solawat. Jadi ada doa nih, panjangnya minta ampun, yang diminta segala minta, Rabbana segala Rabbana, Allahumma segala Allahumma. Pokoknya sampai yang tukang tampung tangan tak lagi sanggup menampung karena lamanya bawa doa. Sudah ditaruh di atas di atas lututnya. Imam asik bawa doa, tukang bawa doa asik. Kalau tidak pakai solawat, tertutup dia. Tertutup. Itu hebatnya solawat. Jadi solawat itu tidak main-main dia. Amal yang luar biasa. Maka ayo amalkan ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah kita untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, dia kata kita langsung amal. Yang kedua, Ustaz mau ajak dulu nih. Ustaz ceramah paling lama sampai jam 10 selesai sudah semuanya, insya Allah. Tapi Ustaz usahakan tak sampai jam 10. Yang kedua, yang Ustaz ingin ajak, ayo kita bersihkan diri kita dulu. Mudah-mudahan yang ngantuk dengan bersama-sama hilang kantuknya, sehingga pres nanti menerima sedikit cahaya daripada kisah Isra ini. Kita istighfar dulu, sama-sama istighfar ya. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la
Ini ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Kenapa saya ajak ibu bapak sholawat? Ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Bukankah sebelum Nabi Isra Mi'raj itu terlebih dahulu dibersihkan hati beliau baru beliau berangkat? Nabi sebelum berangkat Isra Mi'raj dibedah dadanya terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Padahal Nabi Muhammad itu sosok manusia yang sudah dijaga Allah sejak dari kandungan, sejak dari sulbi ayahnya sampai ke lahirnya, sampai kanak-kanaknya, sampai ramajanya, sampai diangkat jadi Nabi, sampai wafatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa dibedah dadanya? Mengapa dibersihkan itu dadanya? Bahkan Jibril mengatakan, dikeluarkan dari dalam hatiku, kata Rasulullah, dikeluarkan di sana. Jibril mengatakan ini bagian daripada setan, ini bagian daripada iblis. Dicuci oleh Jibril, dicuci dengan air Zam-Zam, lalu dimasukkan lagi setelah itu ilmu, hikmah, yakin dan sabar, lalu kembali dirapatkan, dijahit kembali. Mengapa perlu dibersihkan? Kalau Nabi Muhammad bersih dengan Jibril yang membersihkan, lalu kita siapa yang membersihkannya? Inilah saya buka awal kajian mengajak Bapak Ibu untuk istighfar, karena Rasulullah pernah menyebut dalam hadisnya di kitab Lubabul Hadis Imam Jalaluddin As-Suyuti, bab juga tentang bab al-istighfar, tentang minta ampun, fadilah keutamaan istighfar. Sekali kita istighfar, Allah Ta'ala akan bersihkan hati kita, bersihkan penyakit-penyakit kita, penyakit dosa kita dibersihkan Allah. Allah ampuni dosa kita yang lalu, Allah maafkan kesalahan kita yang akan datang. Itu keutamaannya, fadilahnya. Maka Bapak Ibu, berapa kali Nabi Muhammad istighfar sehari? 70 sampai 100 kali. Nabi itu istighfarnya 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Kalau ibu berapa, Bu? Ayo jujur jawabnya. Ibu berapa kali istighfar sehari? Kok nggak jawab? Berapa? Bu? Berapa? 100. Mantap ibu-ibu, Darussalam beriman istighfar 100 kali sehari semalam. Kalau bapak-bapak berapa Pak? 15 kali. Dari mana hitungnya 15 kali? 5 waktu, 3 kali 5, 15. Nabi istighfar 100, Bapak istighfar 15. Tapi biasa apa? Biasa, imannya umat akhir zaman. Namun walaupun begitu, mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Lepas kajian ini ada wirid istighfarnya. Pagi 100, petang 100. Paginya ba'da subuh 100, petangnya ba'da asar atau sudah maghrib 100. Rasakanlah nanti pengaruh agama itu dalam hidup kita. Bagaimanapun gonjangan jin di sekeliling kita, insya Allah kalau zikirnya sudah bagus, ada penolong kita untuk mempertahankan agama kita. Ibu-ibu yang sudah istiqomah pakai jilbab, makin istiqomah berjilbabnya. Ibu-ibu yang biasanya hobi memfitnah, menggunjing, bohong dan sebagainya, setelah membekali diri dengan zikir, sholawat, istighfar, selepas itu diangkat oleh Allah, nggak hobi lagi, nggak senang lagi, ada perasaan nggak suka, langsung berhenti. Si bapak yang berat kaki melangkah ke masjid, orang azan tak peduli, tapi setelah dibersihkan dengan zikir istighfar, dibersihkan dengan sholawat Nabi, maka akan ringan kaki itu melangkah ke masjid. Jadilah lepas Isra Mi'raj meningkat amalnya, meningkat ingatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo istighfar banyak-banyak. Irama terserah, saya bawa iramanya almarhum Ustaz Arifin Ilham, itu saya bawa tadi.
Kalau Ustaz Habibullah lain lagi dia, Ustaz Habibullah lain lagi. Yang saya bawa almarhum Ustaz Arifin dia. Allahu Akbar. Beliau muda sudah meninggal dunia, 49 tahun. Ustaz Ali Jabir 44 tahun meninggal. Kemudian disusul pula Mahir Kuailibi umur 28 tahun meninggal. Lalu kita umur berapa meninggal? Bapak umur berapa meninggal? 82 meninggalnya. Sekarang sudah berapa? Orang tua saya, ayah saya berapa? 82, Masya Allah, seperti 28. Semangatnya, buktinya yang umur 28 sedikit yang hadir ini 82, Masya Allah. La ilaha illallah. 82. Nanti kita dekati beliau apa resep makanannya. 82. Rajin puasa, amalnya puasa sunnah, ya Allah. Senin Kamis ya Pak ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya, sampai nanti kembali kepada Allah dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita kesana, tidak ada yang tidak. Saya ceritakan itu buat apa? Buat untuk sedikit menggetarkan hati saya lalu susah, bermanfaat buat Bapak Ibu. Semuanya, Masya Allah. Bentar lagi pulang, bentar lagi kembali. Maka itu sebabnya saya maaf Isra Mi'rajnya kesana kesini ya, ngambil hikmah aja ya. Ini mohon maaf. Maka dari itu, Bapak Ibu, keluarga saya yang saya cintai karena Allah, pada satu hari Nabi kita memegang pundak daripada Abdullah ibnu Umar. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa Abdullah ibnu Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Satu hari Nabi memegang daripada pundaknya Abdullah ibnu Umar. Pegangnya pegang sayang, ya. Kemudian apa kata Nabi kepada Abdullah ibnu Umar? Ini pegangnya baik-baik. Kul fid dunya ka'annaka gharib aw amiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Cuma dua. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Pertama, kita disuruh seperti orang asing. Apa maknanya ini? Saya mau tanya dengan ibu-ibu, kalau ada orang Belanda datang ke daerah kita ini, dia itu orang asli apa orang asing? Orang asing. Orang mana dia? Orang Belanda. Kira-kira menurut ibu, karena dia ini orang asing, dia jalan ke ujung batu, mau hanya menengok-nengok, namanya orang asing itu sering tur, karya wisata, sering dia turis ya. Kira-kira pulang nggak dia balik? Pulang nggak ke Belanda? Pulang. Kemudian membangun nggak dia di daerah kita ini? Ayo, membangun nggak? Dia jalan ke ujung batu nih, lewat. Tujuannya adalah mau jalan nanti ke Pasir Pengarayan. Singgah dia di ujung batu, dia lihat-lihat ini. Siapa itu? Itu orang Belanda. Oh iya, ada bule ya? Iya, bule orang Belanda, orang asing. Kira-kira lama nggak dia di sini? Lama nggak? Nggak lama. Membangun nggak? Nggak membangun. Coba, inilah yang disebutkan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Karena hobi kaum Nabi Hud itu membangun. Kaum Nabi Hud namanya kaum Ad, orangnya kuat-kuat, nyabut batang kayu dengan tangan kirinya aja, postur tubuhnya besar-besar. Itu gunung cuma dipahat, dijadikanlah bangunan megah tinggi. Maka Nabi Hud itu jalan di kampungnya, ngomong sama masyarakatnya, kaumku, mengapa kalian bangun seperti ini? Seolah-olah kalian akan tinggal selama-lamanya di sini. Hei kaumku, jangan lakukan seperti itu. Maksudnya apa ini?
kita ini simpulnya rugi kalau nggak ikut ngaji, rugi. Ini simpulnya kita ini penduduk aslinya bukan dunia. Kita ini penduduk aslinya akhirat. Betul tidak? Coba jujur, yang tegas jawabnya. Kita ini asli dunia apa asli akhirat? Yang tegas, asli dunia apa asli akhirat? Asli akhirat. Kalau ada yang bilang kita ini asli dunia, dengar baik-baik nasihat saya. Pertama, manusia pertama diciptakan Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan di surga, tinggal di surga. Kemudian dengan takdir Allah, maka diturunkan ke dunia. Untuk apa turun ke dunia? Hanya mata'un ilahi, sesaat saja dia menikmati daripada pemandangan dunia, hanya sebagai uji coba saja. Apakah dia menjadi hamba Allah atau dia menjadi nanti orang yang dimurkai Allah? Allah sebut dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati, dialah yang menciptakan hidup. Ada mati, ada hidup, tujuannya menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Untuk apa? Untuk pulang kembali ke akhirat sana. Jadi kalau ada yang merasa saya asli dunia, keliru. Kita ini asli akhirat. Sehingga Ali bin Abi Thalib menantu Nabi mengatakan, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Tuh. Yang kedua, alasannya, Ustaz mau tanya. Yang kedua alasannya, kira-kira orang yang tinggal di dunia ini selamanya apa sementara? Sementara. Kalau sementara kemana dia? Pulang dia. Maka jangan pernah berhayal-hayal mau tinggal lagi 1000 tahun lagi. Kayak orang Yahudi mengidam-idamkan, andaikan aku hidup 1000 tahun lagi. Maka orang yang beriman itu sadar bahwa dunia ini hanya tempat sementara, persinggahan sesaat untuk mencapai akhirat yang kekal abadi yang dijanjikan Allah. Maka kalau dia sedih, sedihnya tak larut-larut. Kalau dia punya nikmat, nikmat tak melalaikan. Kenapa? Ini cuma sesaat. Kalau mau berpesapora besok di akhirat, besok di akhirat, tunggu sesaat lagi. Maka kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, apa? Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan kita asing membangun dunia, tapi tidak lupa untuk membangun akhirat. Kembali itu asing bangun akhirat, insya Allah bangunan dunia pasti ikut. Jangan dibalik. Asik bangun dunia, pasti lupa bangun akhirat. Tapi asik bangun akhirat, Allah pasti bangunkan dunia kita. Maknanya apa? Coba direnung-renung nasihat saya untuk diri saya, khususnya Bapak Ibu. Kira-kira perhatian kita kepada akhirat mana lebih besar ketimbang perhatian kita kepada dunia? Mulai malam ini coba perhatikan diri kita. Mana lebih besar perhatian kita kepada akhirat daripada perhatian kita kepada dunia? Kalau hari ini risau kita masalah pangkat, risau masalah jabatan, risau masalah rezeki, ada tidak kerisauan yang sama terhadap perjalanan kita? Risau kita bagaimana menghadapi sakaratul maut, risau kita menghadapi sunyinya alam barzah, alam kubur, risau kita bagaimana mempertanggungjawabkan di hadapan Allah umur kita, risau kita nanti ketika kumpul di padang mahsyar, risau kita ketika nanti meniti jembatan sirat, risau kita ketika di atas timbangan amal, risau kita ketika menerima catatan amal. Ada tak kerisauan itu? Itu yang mesti kita buat juga dalam perjalanan hidup sesaat di dunia ini. Allahu Akbar. Dan ini harus kita lakukan. Kan ada lagunya. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari.
sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah cukup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Bila dah cukup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Itu era tahun 70-an, tahun 80-an penyanyi yang dinyanyikan oleh El Suraya, grupnya daripada Ahmad Baki dari Medan sana. Itu luar biasa. Asmida Darwis, Nur Asyah Jamil, itu terkenal dulu. Bapak saya sih paham. Dulu ada grup El Suraya, lagunya menggetarkan jiwa, nasibnya membuat semangat. Beda dengan lagu TikTok sekarang. Ada yang mau di TikTok nggak? Sebentar-sebentar udah TikTok. Belum lagi lagu-lagu itu muncul, tak jelas ujung pangkalnya. Yang penting badan itu bergerak-gerak, ke sana bergerak ke sini. Isi lagu tak jelas. Kalau zaman dulu tidak kok, isi lagunya jelas. Baik dangdut maupun apa jelas isi lagu. Coba dengar. Baik saja. Maka Bapak Ibu keluarga yang dirahmati Allah, kalau manusia itu paham, manusia itu mengerti bahwa dia hidup di dunia ini hanya bagaikan orang asing. Dia hidup di dunia ini hanya persinggahan sementara, seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Inilah yang dipahami oleh ibunda kita Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda kita Siti Khadijah radhiyallahu anha, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat Isra, beliau telah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibu-ibu, saya ingin berikan sedikit kisah daripada ibunda Khadijah. Mudah-mudahan ibu bisa menjadikan ini contoh teladan yang baik. Apa itu kisahnya Ustaz? Ini kisahnya. Ibunda Khadijah usia sudah 65 tahun. Badannya sudah terasa tua. Tenaga sudah lemah. Pakaian sudah tidak terurus lagi karena ketuaannya. Dalam artian tidak terurus apa? Tidak ada lagi bersolek, tidak ada lagi nampak wajah kecantikan yang mempesona. Ditambah lagi harta benda sudah habis semuanya. Ibunda Khadijah orang kaya dan orang kaya yang luar biasa di kota Mekah, boleh dikatakan konglomerat, milioner. Maka ketika ibunda Khadijah sudah merasakan detik-detik akan wafat meninggalkan alam dunia ini, beliau berbaring di pangkuan Nabi kita Muhammad SAW, menetes air mata Nabi melihat keadaan istri beliau, ibunda kita Khadijah, yang dulu waktu mudanya, waktu menikah dengan beliau terkenal orang kaya raya, badan kokoh tegak, badan kokoh cantik, diperebutkan oleh orang-orang pembesar daripada musyrik kafir Quraisy, tapi beliau tak mau. Beliau wanita yang menjaga kesuciannya. Ketika sudah dalam kondisi lemah, apa tutur kata ibunda Khadijah? Ingat ibu-ibu, ini ucapan beliau. Ya Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, jika aku memiliki salah selama aku menjadi istri engkau ya Rasulullah. Maafkan segala kesalahanku sebelum aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ingat baik-baik pesan ini. Ibunda Khadijah orangnya kaya, istri Nabi, dijamin masuk surga.
ucapannya tetap meminta maaf kepada suaminya sebelum beliau meninggal dunia. Maknanya apa? Ibu-ibu, jangan jadi wanita yang tidak pandai berterima kasih pada suami. Karena ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, 4 jenis golongan wanita yang menjadi penghuni neraka yang banyak. Salah satunya, poin pertama adalah wanita yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Tidak mensyukuri sedikit, tidak mensyukuri banyak, pokoknya tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Bahkan dalam hadis disebutkan tingkah pola wanita yang salah itu, ketika suaminya bikin kesalahan satu, maka hilanglah kebaikan suami yang banyak. Bertahun-tahun dan berkali-kali, itulah yang dituturkan sang istri. Ini ciri wanita yang tak pandai bersyukur, berterima kasih kepada suaminya. Demi Allah, saya sampaikan ini bukan karena saya sakit hati dengan ibu-ibu, tapi memberikan suluh. Mudah-mudahan bisa ibu-ibu ambil sebagai pedoman di rumah tangganya masing-masing. Kemudian datanglah Jibril membawa kain kafan dari surga dengan minyak wangi, sambil Jibril berkata, Allah titip salam untuk Khadijah, Allah titip salam untuk Khadijah. Dan kain kafan ini 4 buah saya bawa, satu untuk Khadijah, satu untuk Fatimah, satu untuk Ali, satu untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Bu, yang dapat salam dari Allah siapa? Ibunda Khadijah. Yang dapat kapan dari surga siapa? Ibunda Khadijah. Yang dapat minyak wangi kasturi dari surga siapa? Ibunda Khadijah. Dan wanita terkemuka nanti menjadi penghulu dari kalangan wanita di surganya Allah, Ratu Bidadari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kalau ibu mau mengikuti tingkah laku Khadijah, saya yakin percaya ibu juga akan menempati yang sama, yaitu akan menjadi bidadari, ratu bidadari di surga, akan memperoleh salam dari Allah Ta'ala, akan memperoleh kain kafan dari surga. Karena hadis riwayat Barra bin Azib menyatakan seorang mukmin apabila wafat, benar mukminnya itu ada malaikat membawa kain kafan dari surga dengan minyak kasturinya yang wangi luar biasa. Silakan nanti buka di kitab Riyadhus Shalihin juga ada tentang bab kematian. Di sana hadis riwayat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi itu yang harus dilakukan. Ibunda Khadijah wafat, tidak itu saja, subhanallah, menangis kita membaca riwayat kewafatan Ibunda Khadijah. Beliau menangis, keluar air matanya. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau menangis ini karena harta telah habis? Dijawab oleh Ibunda Khadijah, benar, saya menangis karena harta telah habis wahai Rasulullah, sementara perjuangan dakwahmu belum selesai. Andaikan aku wafat duluan, mati aku, ambillah tulang belulangku, jadikan jembatan tempat lewat kuda-kuda dalam menyeberang di lautan untuk meneruskan perjuangan dakwah. Jadi itu tidak main-main, bisa dibuka dalam kitab, ada kitab di karangan Sayyid Ahmad Al-Maliki, ada dijelaskan maknanya apa. Ibunda Khadijah itu sosok wanita yang total itu tidak ada lagi keraguan sedikit pun, 100%, mungkin lebih, berkhidmat untuk Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Harta habis, tenaga habis, perasaan habis, pokoknya semua. Yang penting apa? Perjuangan dakwah suami adalah bagian dari kerja beliau juga untuk bisa menyampaikan dakwah. Maka ibu-ibu, mudah-mudahan insya Allah takut sampai kita seperti itu, minimal untuk kebaikan dalam rumah tangga kita saling mengingatkan dengan suami kita. Bang, sudah waktunya subuh ini, yuk ke masjid. Bang, ini udah waktunya azan, 5 menit lagi udah dengar tarhim, tanda waktu sholat.
bisa istrinya mengajak dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya demikian juga istri akan sangat bahagia sekali kalau sang suami menjadi qawwam, pemimpin di dalam rumah tangganya. Karena besok di akhirat suami menjadi tempat titipan tanggung jawab paling utama sebelum nanti mempertanggungjawabkan yang lainnya. Maka oleh sebab itu ayo kita jadikan. Bagi Bunda Khadijah, sedih Rasulullah, menangis Nabi Muhammad, hilang tulang punggungnya, hilang orang yang mengasihinya. Maka ketika beliau menikah dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah sunyi lisannya menyebut tentang Ibunda Khadijah, sehingga membuat Ibunda Khadijah Aisyah cemburu Ibunda Aisyah. Tapi apa jawab Nabi? Wahai Aisyah, Khadijah tidak bisa saya hilangkan dalam kehidupan. Mengapa? Ada 3 yang diberikan Khadijah kepada saya. Ketika semua orang tidak mau beriman kepada aku, dia mau beriman kepada aku. Karena didakwakan menyampaikan wahyu itu kan semua menolak, ada yang mau, tapi Khadijah mengikuti. Di saat orang tidak beriman, dia beriman. Di saat semua orang mencaci, mencela, mengunjing, menghilangkan aku, dialah yang selalu menghibur aku, yang selalu memberikan penguatan jiwa kepada aku. Dan dari rahimnya yang ketiga, dari rahimnya aku memiliki keturunan. Berapa anak Nabi, Bu? Bu, anak Nabi kita berapa? Pak, anak Nabi kita berapa? Ingat hadis riwayat Imam At-Tabarani, ada 3 hal yang mesti diajarkan kepada anak-anak kita, wajib hukumnya. 3 hal mesti diajarkan sama anak kita. Apa 3 hal itu? Salah satunya adalah mengajarkan tentang ahli keluarga Nabi. Siapa ahli keluarga Nabi? Disebut dengan ahlul bait. Siapa ahlul bait? Termasuk para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak beliau. 1. Siapa? Zainab. 2. Yang perempuan dulu. Zainab. 2. Siapa? Ummu Kulsum. 3. Ruqayyah. 4. Fatimah Az-Zahra. Yang laki-laki 1. Qasim. 2. Abdullah. 3. Ibrahim. Berapa anak Nabi? 4 tambah 3, 7. Dari 2 induk, 2 istri. Dengan istri beliau Maria Lydia ibu kita itu dapat anak 1 wafat kecil, namanya Ibrahim. Ya, selain dengan Khadijah itu yang 6, ya itu yang 6, 2 laki-laki, 4 wanita. Namun yang keturunannya sampai kepada kita hari ini itu dari cucuran, yaitu Hasan dan Husain. Tepatnya dari anak Nabi SAW ini nanti melahirkan keturunan Nabi. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, punya anak namanya Hasan Husain, dan mereka ini nanti melahirkan keturunan ke bawah sampai kepada kita hari ini, dikenal dengan istilah para habaib. Kalau di Indonesia ada Habib, ada Habaib. Habib itu 1, kalau habaib jamak dari Habib. Kumpulan dari Habib itu disebut dengan habaib. Sayyid, itu juga itu. Syarifah, itu juga untuk perempuan. Termasuklah Habib Rizik Syihab.